Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Untuk pertemuan yang pertama kemarin, di sini Bu Ani sudah menge-share ya bahan ajar yang ada di e-learning. Nah, untuk pertemuan yang kemarin, karena memang belum saya beri untuk video penjelasannya, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan share ya untuk materi pertemuan kita yang pertama yang kemarin. Ya, mungkin dari kalian saya yakin sudah banyak yang download dan kemudian sudah kalian pelajari. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan bab yang pertama. Ya, baik, langsung saja. Silakan kalian simak videonya berikut ini dengan sebaik-baiknya. Apabila masih ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan atau mengulang kembali video yang saya share ini. Baik, untuk materi yang pertama, oke, saya screen ya. Oke, untuk materi yang bab pertama di semester kedua ini yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi pada bab ini kita akan belajar kaitannya kalau di dalam ilmu pengetahuan sosial itu kita sudah masuk ke dalam ilmu ekonomi. Ya, mungkin dari kalian atau mungkin sering ya mendengar kata-kata ekonomi. Nah, yang akan kita pelajari kaitannya dengan bab ini adalah materi ekonomi. Nah, baik, untuk kelangkaan dan kebutuhan manusia, di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai sebuah upaya dalam ini ya mencapai kesejahteraan merupakan tujuan pokok dalam ekonomi. Jadi setiap manusia itu pasti melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan atau untuk memenuhi kebutuhan. Dan semua manusia pasti melakukan kegiatan yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan merupakan sebuah kewajiban. Kenapa dikatakan kewajiban? Karena di sini setiap manusia itu pasti melakukan aktivitas. Nah, aktivitas itu apa? Aktivitas ekonomi. Contohnya apa? Misalnya aktivitas ekonomi, kita membeli, ya, menjual suatu, kemudian apapun itu ya. Misalnya kita membeli makanan, membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kita termasuk dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Sumber daya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sangatlah terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di mana di sini dikatakan bahwa sumber daya itu banyak sekali macamnya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam ya. Di sini memiliki kebutuhan yang terbatas. Ya, jadi terbatas sumber daya yang ada di alam ini terbatas, walaupun memang ada beberapa sumber daya alam yang tidak akan habis ya. Tetapi dikatakan di dalam ekonomi itu sumber daya itu mengalami terbatas dibandingkan dengan di sini kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kenapa dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas? Karena biasanya secara umum ya bahwa sifat manusia itu tidak pernah merasa puas. Artinya apa? Ketika dia menginginkan sesuatu ya sudah terpenuhi, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan oleh karena itu munculnya masalah ekonomi itu karena sumber daya terbatas sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sumber dayanya itu terbatas tetapi kebutuhan manusia tidak terbatas. Contoh. Nah, misalnya di sini ada kelangkaan BBM. Ya, kelangkaan BBM. Nah, karena kebutuhan manusia itu banyak ya, melalui
bensin misalnya dan lain sebagainya, minyak itu banyak, tetapi kadangkala di situ langka. Kenapa? Karena jumlah yang ada itu jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sangat banyak. Nah, kemudian di sini muncul sebuah masalah, ya. Inti masalah ekonomi. Nah, inti masalah ekonomi itu apa? Yaitu bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan yang sumber daya yang tersedia atau alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Nah, ini menjadi permasalahan ekonomi. Next. Nah, di sini bisa kalian pahami, ya, bisa kalian lihat yang kemarin sudah download untuk materinya. Nah, di sini ada alokasi produksi terbatas. Jadi, setiap perusahaan itu ketika dia memproduksi, ya, itu kadangkala jumlahnya tidak memenuhi dari kebutuhan seseorang atau kebutuhan masyarakat. Nah, di sini kemudian karena alokasi produksi terbatas menyebabkan sebuah yang namanya langka. Langka itu berarti bisa dikatakan jarang, ya, atau jarang ada. Nah, akibat adanya kelangkaan tersebut kemudian menimbulkan sebuah pilihan. Jadi manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu dia akan memilih, ya, memilih apakah dia mau ingin membeli barang A, B, C, D, atau dia hanya membeli barang A atau B saja, atau hanya memberi A dan B. Nah, ini manusia dihadapkan pada sebuah pilihan. Karena apa? Karena tadi terjadi sebuah kelangkaan. Nah, di antara pilihan-pilihan tersebut maka muncul di sini ada biaya peluang, kemudian biaya sehari-hari, ya, kaitannya dengan laba ekonomi. Laba itu adalah keuntungan, ya, laba keuntungan atau berbeda dengan biasanya di sini dikatakan sebagai laba akuntansi, ya. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita tidak sampai ke sini. Ya, cukup kita sampai ke biaya peluang. Kalau di laba ekonomi atau laba akuntansi nanti kalian pelajari ketika kalian di madrasah aliyah atau di SMA. Nah, oke, sekarang kita balik ke kelangkaan ini karena yang kita bahas ini baru ini, ya. Kita bahas satu persatu dulu. Nah, kelangkaan ini timbul karena apa saja? Ada beberapa faktor, ya, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah sumber daya alam yang terbatas. Ini cukup jelas, ya. Karena sumber daya alam yang disediakan di alam itu jumlahnya terbatas. Kemudian yang kedua, rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, ini mungkin sering kita jumpai, ya. Karena semakin banyak atau kerusakan-kerusakan yang timbul akibat ulah manusia. Terus kemudian yang ketiga, terbatasnya kemampuan manusia dalam mengelola SDA. Nah, kemampuan manusia ini biasa dikatakan SDM atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini dalam mengolah atau memproduksi suatu barang itu kemampuannya terbatas. Misalnya, ada orang yang menginginkan sebuah barang yang canggih, yang modern. Ya, pengennya seperti ini, A, B, C, D plannya. Tetapi belum ada manusia yang bisa mengolah atau menciptakan barang yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Karena apa? Karena terbatasnya kemampuan manusia dalam berpikir. Jadi dalam berpikir itu memerlukan proses pemikiran, ya, misalnya dengan penemuan-penemuan, kemudian ada ujinya dan lain sebagainya. Terus kemudian yang keempat, yaitu kebutuhan manusia meningkat dengan cepat. Ya, kalau ini pasti, ya, dimana setiap harinya itu kebutuhan manusia itu meningkat, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Seperti itu. Nah, di sini sumber daya langka atau terbatas itu dapat dikelompokkan menjadi, ini sudah Bu Anis singgung tadi, ya. Ada sumber daya alam. Ya, kalau sumber daya alam ya pasti semua yang berasal dari alam. Misalnya ada air, kemudian ada udara, ada bahan tambang,
ya, bahan bakar, bensin, dan lain sebagainya. Terus kemudian dikatakan juga ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini bisa misalnya ada tenaga kerja. Ya, tenaga kerja ini berarti apa? Kemampuan manusia atau skill. Ya, di mana makin sedikit gaji yang tersedia, maka makin terbataslah sumber daya manusia yang dipekerjakan. Ini jelas sekali. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu modal. Ini terbatasnya modal. Modal itu berupa apa? Misalnya modal itu berupa uang atau berupa barang. Nah, modal itu dikatakan terbatas karena apa? Cara memperolehnya itu memerlukan pengorbanan dalam bentuk biaya. Misalnya kalau ada seorang yang ingin membuka sebuah usaha, ya, usaha kecil deh, misalnya warung misalnya. Nah, ketika dia ingin membuka sebuah usaha kecil tersebut, pasti apa yang pertama dia perlukan? Yaitu pasti adalah modal. Jadi modal ini sangat penting, ya. Nah, semua orang itu tidak semuanya memiliki modal. Ya, modal tadi berupa apa? Berupa uang atau barang. Dan semua orang tidak semuanya memiliki uang atau barang. Sehingga apa? Diperlukan adanya pengorbanan untuk memperoleh uang atau barang tersebut. Ya, jadi tadi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Ini adalah yang penting. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab kelangkaan ya, seperti yang saya katakan yang pertama tadi yang ada di ini ya. Nah, yang tadi yang pertama ini hanya tambahan saja. Nah, faktor penyebab kelangkaan yaitu yang pertama adalah peningkatan kebutuhan manusia yang cepat dibandingkan dengan kemampuan penyedia sarana. Jadi kebutuhan manusia itu banyak, tetapi kemampuan manusia dalam mengolah atau menciptakan itu lambat, ya, atau penyediaannya itu terbatas. Lebih cepat kebutuhan manusianya. Nah, cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan. Contohnya, misalnya saat ini pemerintah atau pengusaha bekerja keras dalam menyediakan rumah murah. Ya, misalnya mungkin kalian pernah mendengar perumahan yang difasilitasi oleh KPR. Ya, kredit perumahan rakyat, rumah susun misalnya. Nah, tapi walaupun tadi rumah-rumah murah ya sudah ada diberikan oleh pemerintah, tetapi masih banyak juga orang yang belum memiliki rumah. Ya, karena apa? Karena di sini tidak semua orang memiliki uang yang cukup untuk memiliki, atau walaupun di situ misalnya rumahnya murah, tapi tidak semua orang bisa membelinya. Terus kemudian selanjutnya keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Ya, seperti tadi Bu Ani katakan, yaitu ada minyak bumi, ada barang tambang lainnya. Nah, itu memerlukan waktu yang lama sekali untuk bisa diperbarui. Nah, kemudian tadi katakan ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Misalnya ada penebangan hutan yang tidak terencana, sehingga menyebabkan di sini hutannya menjadi gundul, sehingga mengakibatkan misalnya banjir ya. Kemudian ada tanah longsor. Nah, ini sebenarnya adalah karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin dia mencari keuntungan tanpa memikirkan akibatnya. Nah, kemudian keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah, yaitu kaitannya dengan kekurangan misalnya banyak tenaga kita atau di Indonesia. Walaupun di sini di Indonesia juga sudah banyak sekali maju ya terkait dengan SDM-nya, tetapi di sini masih mengalami kekurangan baik dalam bidang modal ataupun teknologi dan pengetahuan atau kemampuan manusia dalam mengolah. Nah, bagaimana usaha manusia untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menyusun skala prioritas. Nah, kalau kalian dengar prioritas, berarti prioritas itu apa? Prioritas itu adalah hal yang paling penting atau yang lebih baik dilakukan itu apa? Menyusun skala prioritas di sini yaitu misalnya dengan membuat daftar mana kebutuhan yang didahulukan dan mana yang mungkin dirasa lebih tidak terlalu dibutuhkan. Jadi kita membuat listnya dulu yang paling mendesak itu apa.
Kemudian yang kedua yaitu menggunakan alat pengganti pemenuhan kebutuhan. Nah, ini misalnya kelangkaan akan, ini kaitannya dengan nanti ada barang substitusi dan barang komplementer. Jadi ada barang sebagai pengganti, ada barang sebagai komplementer. Tapi tidak semua orang juga mampu melakukan ini ya. Ini adalah usaha. Jadi silahkan dipilih mana yang tepat ya. Misalnya kalau zaman dulu, kalau kita sekarang kan kebanyakan seorang di daerah kota modern ya, atau mungkin di daerah sekarang juga sudah banyak, yaitu misalnya dengan menggunakan gas. Kalau zaman dulu itu untuk memasak ya, kita untuk bahan bakarnya itu menggunakan minyak tanah, tapi sekarang sudah berganti ke gas. Nah, apabila misalnya kok gasnya nggak ada, sudah langka misalnya, bisa diganti dengan misalnya kayu bakar atau arang. Nah, tapi kan tidak semua masyarakat mau mengganti dengan barang tersebut ya. Jadi ini merupakan pilihan. Yang ketiga, melakukan penghematan. Ya, penghematan dalam apa? Ya, otomatis di sini adalah menggunakan sumber daya termasuk barang yang langka atau yang terbatas. Oke, sampai di sini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kalian chat ya di menu e-learning, kalian bisa login di situ. Kemudian untuk nanti setelah ini ya, ini masih kita baru subbab yang pertama, nanti kita akan membahas untuk subbab yang kedua. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.